Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, pada sore hari ini Senin tanggal 8 Mei tahun 2020, seperti biasa kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kami menghimbau juga yang tak kalah pentingnya untuk masyarakat, terutama masyarakat yang dikategorikan sebagai OTG, orang tanpa gejala, yaitu orang yang mempunyai riwayat kontak dengan orang yang positif, untuk patuh menjalankan protokol kesehatan, yaitu patuh dalam arti karantina, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, terutama dalam 14 hari terhitung dari sejak kontak. Tidak perlu menunggu sampai hasil laboratoriumnya keluar baru melakukan karantina di rumah, baru tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak perlu menunggu sampai hasil labnya keluar, karena kita tahu kemampuan pemeriksaan laboratorium ini tidak cepat hasilnya keluar, sehingga kalau sampai menunggu hasilnya keluar baru melakukan karantina di rumah, ini keburu menyebar, keburu menularkan ke orang lain, sementara hasilnya baru keluar. Oleh karena itu kami menghimbau kepada kita semua, siapapun, baik masyarakat, pejabat, pegawai negara, siapapun, sebagai warga negara yang baik, patuhi aturan protokol kesehatan, bahwa apabila kita ada riwayat kontak dengan orang, dengan teman, dengan keluarga, dengan sahabat dekat kita yang ternyata hasil laboratoriumnya positif COVID-19, kita sebaiknya segera untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, atau boleh saja untuk isolasi di tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah. Silakan untuk disampaikan ke tenaga kesehatan supaya kita bisa memfasilitasi itu. Silakan, kita tersedia di Wisma Atlet di Jakabaring. Demikian yang dapat kami sampaikan, pesan-pesan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami menyampaikan perkembangan penyakit coronavirus di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Pertama, yaitu jumlah ODP, orang dalam pemantauan, yang sampai saat ini berjumlah 5.374 orang, dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 3.973, dan masih dalam pemantauan 1.401 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan berjumlah 381 orang, dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 175 orang, dan proses pengawasan atau yang masih di rumah sakit sebanyak 206 orang. Kemudian sejauh ini sampai hari ini jumlah sampel yang dilakukan, yang kita kirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 2.424 orang, dengan rincian OTG sebanyak 1.845 orang, PDP 464 orang, dan ODP 115 orang. Dari sampel yang kita periksa, sampel yang positif sebanyak 537 orang, jumlah sampel yang negatif 275 orang, dan sampai hari ini pula jumlah sampel yang masih dalam proses pemeriksaan, masih menunggu antrian pemeriksaan sebanyak 1.612 orang. Kemudian selanjutnya yaitu penambahan kasus konfirmasi atau kasus COVID yang positif di Provinsi Sumatera Selatan per hari ini tanggal 18 Mei tahun 2020. Provinsi Sumatera Selatan mengalami penambahan sebanyak 16 orang kasus baru, yang merupakan sebagian besar dari Kota Palembang, dan 1 orang dari 16 orang dari Prabu Muli. Kemudian untuk 15 orang semua dari Kota Palembang, dan
kasus merupakan transmisi lokal, kasus merupakan keluarga terdekat, sahabat terdekat dari kasus-kasus positif sebelumnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat tidak perlu panik dengan penambahan kasus ini, karena pertama kita belum selesai, masih berkembang penyakit COVID-19 ini di provinsi kita. Kedua, penambahan kasus ini merupakan sahabat dekat, terutama keluarga dekat daripada kasus-kasus sebelumnya, sehingga itu sangat wajar karena orang-orang yang dekat, orang-orang satu rumah, keluarga satu rumah untuk tertular penyakit ini. Kemudian untuk yang sembuh masih tetap berjumlah 73 orang, dan kasus meninggal kemarin meninggal dan data di input pada hari ini yaitu berjumlah 1 orang dari kota Prabu Muli, sehingga total yang meninggal untuk Provinsi Sumatera Selatan 16 orang. Namun kami jelaskan juga total yang meninggal ini kita masih dalam standar global, jadi secara internasional angka meninggal itu berada di ring 2-4% dari total kasus, dan kita posisi sekitar 2,4%, sehingga data tersebut merupakan data yang masih normal dibandingkan data-data yang sebagaimana layaknya kasus kematian secara global. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat memohon untuk kerjasamanya biar kita bersama-sama bisa memutus rantai penularan ini dengan mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah dan himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.